Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang wabarakatuh. Waalaikumsalam. semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba membagikan dasar-dasar dari FEA atau biasa disebut finite element analysis gitu ya. Khususnya untuk industri di bidang energi. Kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait CFD, Computational Fluid Dynamics, sekarang kita bahas dari FEA, Finite Element Analysis-nya. Di mana kalau CFD itu kita fokus pada simulasi prosesnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Aji dan didemukan oleh Mas Aldi dan juga Mas Diaska. Nah, kali ini saya ingin memberikan penjelasan simulasi finite element di industri energi. Yang mana kita tahu bahwa finite element itu fokus pada simulasi yang berkaitan terkait dengan struktur. Jika sebelumnya CFD fokus pada prosesnya, proses dari equipment di energy industry, kalau FPH itu fokus di struktur dari equipment tersebut, gitu, seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi apa sih finite element analysis itu? Menurut Logan pada bukunya yang berjudul A First Course in the Finite Element Method, finite element ini adalah sebuah numerical method, adalah sebuah metode numeris yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan engineering ataupun permasalahan-permasalahan fisis seperti itu. Nah, metode ini itu digunakan untuk mencari pendekatan solusi pada nilai batas untuk sebuah persamaan differential equation. Jadi untuk simpelnya, finite element ini akan membagi masalah-masalah yang sangat complicated menjadi sebuah elemen-elemen kecil yang dapat diselesaikan berdasarkan masing-masing hubungan tiap elemennya. Dan metode ini sangat useful untuk kasus-kasus dengan geometri yang rumit, beban yang heterogen, dan material properties yang dapat bervariasi berdasarkan operational condition. Di mana kasus-kasus tersebut itu belum bisa kita selesaikan secara analitik. Secara perhitungan analitis itu sangat sulit untuk diselesaikan, sehingga pendekatan secara numeris dapat kita gunakan. Nah, apa saja sih jenis engineering problem yang dapat diselesaikan dengan finite element analysis? Beberapa di antaranya ada struktural analisis. Struktural analisis nanti berkaitan dengan kekuatan dari sebuah struktur equipment. Seperti itu, kekuatan berdasarkan beban-beban operasional yang terjadi. Lalu juga seperti itu. Nah, kita masuk histori awal bagaimana finite element ini bisa menjadi sebuah tools numerical method yang sangat berguna hingga saat ini. Ini diawali pada tahun 1956, ini muncul paper pertama yang membahas terkait finite element, khususnya membahas terkait stiffness dan deflection pada sebuah kompleks struktur. Nah, finite element ini juga digunakan oleh NASA dalam research-nya untuk mengembangkan pesawat luar angkasa. Nah, finite element yang digunakan oleh NASA ini oleh mereka disebut sebagai NASTRAN atau NASA Structural Analysis. Nah, selanjutnya, bagaimana sih finite element itu bekerja? Nah, kita bayangkan kita memiliki sebuah balok sederhana yang ingin kita analisis. Anggap saja ini sebuah balok struktur yang kita ingin analisis, baik itu dari stresnya, deformasinya, strain, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat balok ini memang masih sederhana, namun di sini hanya sebagai ilustrasi bagaimana FEA itu bekerja. Nah, FEA itu akan menggunakan sistem titik-titik kompleks yang disebut sebagai nodes. Dan nodes yang saling terhubung ini akan membentuk sebuah sistem yang disebut grid atau elemen. Nah, jadi finite element akan membagi
akan membagi sistem ini menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya akan terbentuk sebuah node dan juga akan terbentuk sebuah elemen yang biasa kita sebut sebagai mesh ya. Yang biasa kita sebut sebagai mesh. Nah, seperti judulnya finite element, atau apa namanya, elemen hingga. Jadi dia membagi benda ini menjadi grid-grid kecil, apa namanya, elemen hingga, untuk nantinya akan di solve masing-masing dari elemen tersebut secara tersendiri. Nah, jadi mesh ini tuh telah diprogram di mana di dalamnya ini akan tersusun material dan properties yang akan merepresentasikan bagaimana sebuah struktur itu akan bereaksi pada sebuah kondisi beban tertentu. Nah, dari masing-masing perhitungan yang dilakukan di tiap elemen, selanjutnya akan selanjutnya akan dikumpulkan informasi-informasi yang didapatkan dari tiap elemen, akan dikumpulkan dan disatukan sehingga kita mendapatkan distribusi nilai yang kita inginkan. Nah, nilai tersebut nantinya akan di-plot atau divisualisasikan dalam field-field yang kita inginkan, misal deformasi, stress, strain, dan lain sebagainya. Seperti itu cara kerja sederhana dari finite element. Lalu kita muncul pertanyaan, kenapa sih kita butuh finite element dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki? Sekarang kita punya sebuah beam sederhana dengan dua tumpuan. Jika kita melihat dari struktur yang sangat sederhana ini, gimana cara kita menyelesaikannya? Tentu kita langsung berpikir, oh, pendekatan analitis akan sangat mudah jika memang strukturnya seperti ini. Nah, pendekatan analitis jika memang strukturnya seperti ini akan sangat berguna, akan sangat cepat dan hasilnya pun akan sangat akurat. Gitu. Kita tinggal melakukan pendekatan analitis, kita buat free body diagram-nya, lalu bagaimana series distribution, moment distribution, sehingga kita dapat hasilkan tegangan-tegangan yang kita ingin hitung. Nah, tapi apakah ada struktur yang sederhana ini di kehidupan kita sehari-hari, di industri ataupun di lingkungan kita? Apakah ada struktur yang sangat sederhana seperti ini? Saya rasa hampir tidak ada. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan sebuah struktur yang rumit? Kita lihat di sini ada sebuah jembatan ya, sebuah jembatan. Mungkin jika kita lihat dari sudut pandang yang sempit, sebuah jembatan itu hanya terdiri dari sebuah beam, ada dua tumpuan, lalu ada distribution beban. Padahal jembatan itu sangat kompleks jika kita lihat lebih detail. Di sana ada join, ada ada tumpuan-tumpuan yang sangat banyak, belum ini support yang bervariasi, juga beban-beban yang dialami oleh jembatan ini cukup kompleks. Tidak hanya beban dari jembatan, namun juga beban-beban apa yang ada di atasnya, dan apa yang di atasnya itu tidak statis itu dinamis. Jika ini jembatan berada di sebuah sungai yang dalam, maka ada tambahan beban dinamis dari pergerakan aliran sungai. Nah, disinilah kenapa kita butuh finite element untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks, karena ketidakmampuan kita untuk melakukan perhitungan analitis. Seperti itu. Nah, basic konsep dari perhitungan di finite element sebenarnya sama seperti apa yang kita pelajari di perhitungan analitis gitu ya. Di sini kita menggunakan persamaan kesetimbangan, baik itu pertimbangan gaya, pertimbangan momen, lalu juga kita perlu memodelkan support reaction dari sebuah struktur, ada roller, fix, spin, dan sebagainya. Nah, lalu juga finite element fokus pada pencarian nilai stres, di mana nilai stres ini merupakan intensitas gaya internal bekerja pada bidang tertentu yang memiliki dua jenis, normal stres terhadap gaya internal pada sebuah bidang yang tidak lurus, shear stress pada arah sejajar dengan persamaan seperti ini. Nah, lalu juga basic konsep yang digunakan adalah untuk melihat allowable stress yang
dapat digunakan untuk kondisi operasional sebuah struktur. Gitu. Karena pada intinya dari finite elemen analisis kita ingin melihat kapabilitas sebuah struktur untuk bekerja pada operasional condition-nya. Nah, itu dilihat dari allowable stress yang diizinkan atau stres yang diizinkan dari sebuah struktur tersebut berdasarkan faktor safety yang kita ingin gunakan. Nah, lalu juga ada strain atau bisa disebut regangan. Regangan ada regangan geser, ada regangan normal, juga Poisson ratio yang merupakan perbandingan regangan arah lateral dan longitude. Seperti itu. Nah, deformasi salah satu yang ingin kita tinjau juga, lalu ada thermal stress dan lain sebagainya. Oke, nah ada sebuah parameter yang kita butuhkan untuk kita perhatikan, yang ingin kita perhatikan, yang sangat need to concern ya dalam sebuah finite element, yaitu adalah stress strain curve di sini. Stress strain curve. Nah, ini adalah sebuah grafik stress terhadap strain dari sebuah material gitu ya. Nah, grafik ini terbagi dalam beberapa region, ada elastik dan juga sudah masuk ke plastik. Nah, jika di elastik itu pergerakannya masih linear, sedangkan ketika sudah masuk ke plastis itu akan masuk ke non-linear. Makanya di finite element itu kita perlu mendefinisikan apa simulasi struktur yang ingin kita lakukan. Apakah kita hanya ingin melihat linearnya saja? Apakah kasus tersebut juga merupakan beban stresnya adalah stres yang linear di kondisi linear? Apakah sudah masuk ke area plastis? Nah, di sini kondisi penggunaan pengaturan dari linear atau non-linear itu ditentukan berdasarkan nilai strain rate-nya. Dengan nilai strain rate kecil itu dapat kita gunakan pendekatan linear. Di strain rate yang lebih besar itu kita menggunakan non-linear implicit, dan di strain rate yang sangat besar yang deformasi dan displacement itu sangat besar, kita dapat menggunakan non-linear explicit. Selanjutnya, parameter yang perlu kita concern juga adalah kontak ya. Kontak dari antar partnya. Ada beberapa jenis kontak seperti bonded. Ini merepresentasikan kontak yang yang menempel gitu, yang terikat. Lalu juga ada raw frictional untuk merepresentasikan adanya geser, itu frictional dan juga no separation. Nah, ini perlu kita concernkan, apakah jika kita mensimulasikan sebuah struktur yang memiliki komponen-komponen yang berbeda, antara komponennya itu perlu kita concern untuk pembagian kontaknya yang seperti apa. Oke, lanjut. Nah, masuk ke validasi. Sebenarnya apakah benar sih finite element itu adalah tools yang sangat powerful untuk menyelesaikan engineering problem? Nah, mungkin teman-teman akan bilang, oh iya, finite element adalah sebuah tools yang powerful, padahal tidak. Finite element itu bukan merupakan tools yang powerful. Kenapa? Karena butuh validasi. Nah, ketika kita sudah mampu memvalidasi finite element tersebut dengan kondisi aktual, maka ya, finite element adalah tools yang sangat powerful. Oke, jadi intinya ada di validasi. Nah, beberapa contoh validasi finite element yang dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Pertama, contoh tentang cantilever beam validation. Nah, di sini kita mensimulasikan sebuah cantilever dengan gaya tertentu, dan ini coba kita modelkan di finite element. Nah, hasil dari finite element tersebut berupa distribusi stres. Nah, distribusi stresnya ini akan kita ambil datanya menggunakan strain gauge. Maaf, Mas Java kurang 10 menit. Oke, siap. Dengan menggunakan strain gauge. Nah, hasilnya ini kita bandingkan, lihat dari nilai error-nya apakah acceptable atau tidak. Jika acceptable, maka pemodelan kita sudah dianggap benar, dan menggunakan settingan tersebut kita dapat
melakukan variasi-variasi pembebanan pada cantilever beam ini dengan hasil yang dapat dipercaya. Nah, lalu bagaimana penerapan finite element ini pada industri energi sektor? Untuk struktural analisis, contohnya ada pressure vessel. Di sini kita dapat mendapatkan informasi struktur strength dan juga critical area dari pressure vessel. Pressure vessel ini bekerja dengan berdasarkan tekanan yang diberikan oleh fluida yang ada di dalam. Nah, berdasarkan tekanan tersebut kita dapat melihat critical area mana saja nih yang menjadikan concern kita, di mana stres tersebut cukup tinggi sehingga kita dapat memberikan refinement, kita dapat memberikan improvement design dari pressure vessel tersebut untuk mengakomodir critical area yang dapat menyebabkan kegagalan. Nah, untuk vibration analysis ini sebagai contoh pada sebuah pressure vessel juga yang dibawa oleh sebuah truk, maka akan mendapatkan beban vibrasi dari jalannya sebuah truk ini. Nah, ini kita dapat mendapatkan informasi-informasi seperti harmonic response, random vibration, dan juga melakukan modal analisis dari pressure vessel ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya kita memiliki karakteristik dinamik yang aman gitu. Karena ketika kita memiliki karakteristik yang tidak aman, di mana sebuah struktur itu memiliki frekuensi natural yang mendekati dengan frekuensi kerjanya, maka dapat menyebabkan resonansi. Nah, inilah fungsi dari vibration analysis. Selanjutnya, untuk fatigue analysis di industri renewable energy seperti turbin angin, kita dapat melihat kegagalan akibat fatigue, akibat beban yang diberikan. Nah, beban yang didapatkan oleh turbin angin ini sebenarnya statik atau dynamic sih? Jawabannya adalah dynamic. Kenapa? Karena beban dinamis akan memberikan variasi beban terhadap waktu bekerjanya sebuah struktur. Nah, dynamic load sendiri dibagi menjadi dua, ada harmonic load, ada random load. Nah, secara simpel, fatigue analysis akan menghitung dynamic load ini yang nantinya akan dilihat pada SN curve-nya. Apakah secara siklus dia masih berada di tahap yang aman atau sudah melewati batas-batas kegagalan ini. Nah, jika kita menggunakan harmonic load, memang dengan mudah kita dapat melakukan perhitungan di SN curve-nya. Kita punya berapa load-nya, kita punya berapa siklusnya, kita tinggal plot di sini maka selesai. Namun apakah dengan random load itu kita akan mendapatkan cara yang mudah? Tentu tidak, karena di random load kita perlu melakukan rain flow counting dulu, lalu fatigue analisisnya kita dekati dengan nilai akumulatif damage-nya. Nah, effort-effort inilah yang bisa diakomodir oleh finite element dengan mudah, seperti itu. Lalu juga di thermal stress, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada pemuaian-pemuaian akibat beban thermal, seperti di kereta api, terus juga ada di gelas yang mengalami keretakan akibat beban thermal, dan lain sebagainya. Dan ini beberapa contoh penggunaan FEA di industri-industri energi pada kasus-kasus yang lain, seperti boiler buckling. Nah, boiler ini kita tahu memiliki struktur yang tinggi di mana pasti membutuhkan support dari sebuah tiang-tiang seperti ini. Nah, tiang-tiang tersebutlah yang perlu kita analisis bagaimana bucklingnya itu masih dalam tahap yang aman. Lalu juga pressure vessel seperti tadi ada drum pulley, terus gas turbine untuk melihat kemampuan struktur dari masing-masing bednya, lalu pipe struktur seperti apa di industri-industri minyak gitu ya. Kekuatan struktur ketika dialiri sebuah minyak seperti itu. Nah, ini bisa diakomodir oleh software finite element analysis. Nah, apa saja sih software yang mampu mengakomodir kebutuhan engineering problem kita? Nah, yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada MSc Nastran. MSc Nastran ini termasuk dalam base multidiscipline finite element analysis, dan software ini merupakan yang pertama memberikan solusi dalam permasalahan finite element kita. Seperti itu, dia memiliki kemampuan yang sangat komprehensif untuk melakukan struktural analisis dengan hasil yang sangat baik. Lalu juga ada MSc Apex. MSc Apex ini fokus pada user interface-nya, di mana user interface-nya ini memudahkan kita untuk melakukan
modifikasi desain secara terintegrasi dalam software di dalamnya, sehingga kita langsung bisa merubah struktur itu secara langsung dan melihat efek dari perubahannya secara langsung. Jadi MSC Affect ini fokus pada user interface yang lebih komprehensif. Lalu juga ada ADAMS untuk mensimulasikan multi-body dynamics. Nah, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di real world, di dunia nyata itu semua pergerakan adalah pergerakan dinamis. Jarang sekali ada pergerakan yang statis atau kondisi statis itu sangat jarang. Kondisi dinamis itu sangat dominan. Nah, Adams ini memberikan kita pilihan untuk melakukan simulasi multi-body dynamics yang sangat rumit. Seperti contohnya di sini multi-body dynamics dari sebuah mobil yang part-part di dalamnya part-part di dalamnya sangat kompleks gitu ya. Ada wheel, ada bearing dan lain sebagainya. Lalu di motorcycle ada pergerakan dinamis dari wheel, lalu juga swing arm, front fork, frame body dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bisa diakomodir oleh Adams seperti itu. Lalu juga ada Dytran. Dytran ini fokus pada explicit dynamic dan juga FSI atau fluid solid interaction. Lalu juga ada Mark. Mark ini untuk simulasi nonlinear, seperti misalnya ini ada simulasi pemotongan sebuah material seperti itu. Nah, lalu juga ada Simufact. Nah, kalau Simufact ini fokus pada metalworking. Metalworking di dalamnya ada additive manufacturing, ada welding dan sebagainya. Nah, semua software ini merupakan software di bawah satu naungan yang sama, yaitu MSC Software yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga memang MSC Software ini memiliki banyak software di bawahnya yang sangat powerful untuk menyelesaikan engineering problem yang kita miliki di finite element. Seperti itu. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi